Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Ulfa Trirahayu dengan NIM 22210101919 dari Prodi Tadris IPS kelas IPS 2. Di sini dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah studi Quran dan hadis tarbawi. Langsung saja saya akan menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu jelaskan proses turun, pengumpulan, dan penertiban Al-Quran. Proses turunnya Al-Quran terjadi selama 23 tahun di masa hidup Nabi Muhammad SAW, dimulai dari tahun 610 Masehi ketika Nabi menerima wahyu pertama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril, hingga tahun 692 Masehi saat beliau wafat. Wahyu tersebut kemudian ditulis dan dihafal oleh para sahabat Nabi. Selama masa turunnya Al-Quran, Nabi Muhammad juga menugaskan beberapa sahabatnya untuk menulis ayat-ayat Al-Quran dalam bentuk tulisan. Namun, penulisan ayat-ayat tersebut tidak dilakukan secara teratur dan terpadu. Setelah wafatnya Nabi Muhammad, para sahabat mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran dari berbagai tempat dan mengumpulkannya dalam bentuk satu mushaf atau kitab suci. Para sahabat juga memeriksa dan memastikan keaslian setiap ayat dalam Al-Quran. Selain itu, para sahabat juga memeriksa urutan ayat dalam Al-Quran dan menertibkannya sesuai dengan instruksi Nabi Muhammad. Proses penertiban dan pengumpulan Al-Quran ini juga secara hati-hati dan teliti untuk memastikan bahwa Al-Quran yang disusun adalah teks yang sahih dan asli. Dalam proses penertiban dan pengumpulan Al-Quran, para sahabat juga mengambil langkah-langkah untuk melindungi Al-Quran dan perubahan. Mereka memeriksa setiap salinan Al-Quran dengan cermat dan memastikan bahwa salinan tersebut sama persis dengan mushaf yang dikumpulkan pada masa itu. Dalam proses ini, para sahabat juga memeriksa kembali setiap ayat Al-Quran untuk memastikan bahwa tidak ada ayat yang hilang atau ditambahkan, serta memastikan bahwa urutan ayat-ayat dalam Al-Quran sesuai dengan urutan yang ditentukan oleh Nabi Muhammad SAW. Lanjut ke pertanyaan kedua. Jelaskan yang dimaksud dengan Makkiyah dan Madaniyah. Berikan contoh masing-masing. Periode Makkiyah merujuk pada ayat-ayat Al-Quran yang diwahyukan di kota Mekah sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah pada tahun 622 Masehi. Ayat-ayat Makkiyah cenderung menekankan ajaran-ajaran tentang iman, keimanan, dan akhlak. Contoh ayat Makkiyah termasuk surat Al-Fatihah, surat Al-Ikhlas, dan surat Al-Mudaththir. Periode Madaniyah merujuk pada ayat-ayat Al-Quran yang diwahyukan setelah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah pada tahun 622 Masehi. Ayat-ayat Madaniyah lebih menekankan pada aspek hukum dan tata kelola masyarakat Islam, termasuk hukum pernikahan, warisan, dan sistem keadilan. Contoh ayat Madaniyah termasuk surah Al-Baqarah, surat An-Nisa, dan surah Al-Ma'idah. Lanjut ke pertanyaan ketiga, jelaskan yang dimaksud dengan muhkam dan mutasyabih. Berikan masing-masing contoh. Ayat muhkam adalah ayat-ayat dalam Al-Quran yang sangat jelas maknanya. Artinya tidak ada keraguan dan tidak ada ketidakjelasan dalam pemahaman ayat-ayat tersebut. Ayat muhkam mudah dipahami dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh ayat muhkam adalah saya ambil dari surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Di sini maksudnya itu kita sebagai orang muslim, orang beriman, wajib berpuasa di bulan Ramadan. Sedangkan ayat mutasyabih adalah ayat-ayat dalam Al-Quran yang memiliki makna yang ambigu atau multitafsir. Artinya, ayat-ayat ini tidak mudah dipahami dan membutuhkan penjelasan lebih lanjut. Contohnya saya ambil dari surah Al-Ikhlas ayat 1-4 yang berbunyi, katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang bergantung kepadanya segala sesuatu.
Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia. Ayat ini memiliki makna yang dalam dan membutuhkan pemahaman yang lebih mendalam tentang sifat Allah dalam konteks teologi Islam. Oleh karena itu, ayat ini dianggap sebagai ayat mutasyabih. Baik, lanjut pertanyaan keempat, yaitu jelaskan yang saudara ketahui tentang nasikh mansukh, berikan contohnya. Nasikh dan mansukh adalah dua konsep penting dalam ilmu fikih atau ilmu dasar hukum Islam. Nasikh berarti ayat Al-Quran atau hadis yang memberikan hukum yang baru dan menggantikan hukum yang telah ada sebelumnya. Sementara mansukh adalah ayat atau hadis yang telah dicabut keabsahannya atau ayat atau hadis lainnya. Contoh dari nasikh dan mansukh adalah contoh nasikh yaitu larangan minum alkohol dalam Islam. Ayat Al-Quran yang memerintahkan larangan tersebut adalah surah Al-Ma'idah ayat 90. Ayat ini membatalkan ayat sebelumnya yang memperbolehkan minum alkohol dalam jumlah yang sedikit. Contoh mansukh, larangan puasa pada hari Asyura yang merupakan hari ke-10 dari bulan Muharram. Awalnya pada awal Islam, puasa di hari Asyura diperbolehkan. Namun kemudian ketika puasa di bulan Ramadan wajib, maka puasa di hari Asyura dihapuskan dan dicabut keabsahannya. Sehingga puasa di hari Asyura tidak lagi dianjurkan dalam Islam. Dalam memahami konsep nasikh dan mansukh, perlu dipahami bahwa ayat atau hadis yang dicabut keabsahannya oleh yang lain tidak berarti dihapus dari kitab suci, tetapi menjadi tidak berlaku dalam penerapannya. Hal ini menunjukkan fleksibilitas Islam dalam menyesuaikan hukum-hukumnya dalam kondisi dan perubahan zaman. Baik, saya lanjut pertanyaan kelima. Berikan satu contoh ayat tentang kisah dalam Al-Quran. Saya mengambil dari Quran surah Al-Baqarah ayat 54 yang berbunyi, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, hai kaumku, sesungguhnya kalian menganiaya diri sendiri dengan menyembah anak lembu. Maka bertaubatlah kepada Allah dan bunuhlah diri kalian yang bersalah itu. Itu lebih baik bagi kalian di hadapan Allah. Langsung pertanyaan keenam. Berikan satu contoh ayat qasam dalam Al-Quran dan jelaskan. Saya mengambil dari Quran surah Al-Asr ayat 1-2 yang berbunyi, demi waktu, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Ayat ini mengandung qasam dengan menggunakan kata demi waktu. Dalam Islam, waktu dianggap sangat berharga dan merupakan karunia dari Allah. Dengan memberikan qasam ini, Allah ingin menekankan bahwa manusia harus memanfaatkan waktu yang ada dengan sebaik-baiknya. Karena jika tidak, manusia akan merugi di akhirat kelak. Pertanyaan nomor 7. Berikan satu contoh ayat Amsal Al-Quran dan jelaskan. Untuk contoh ayat Amsal, saya mengambil dari Quran surah Al-Baqarah ayat 126 yang berbunyi, dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rezeki kepada penduduknya dari buah-buahan yang mereka sukai. Ya Allah, berilah rezeki kepada mereka yang beriman dari mereka hingga hari kiamat. Allah berfirman, dan barang siapa yang kafir, maka aku akan memberinya kenikmatan di dunia sebentar, kemudian aku paksa ia masuk ke dalam siksa neraka. Itulah seburuk-buruk tempat kembali. Ayat ini merupakan contoh dari ayat Amsal atau ayat perumpamaan dari Al-Quran yang menggambarkan permohonan Nabi Ibrahim kepada Allah untuk menjadikan negeri yang aman dan memberikan rezeki yang baik bagi penduduknya. Ayat ini juga menegaskan bahwa orang yang kafir akan menerima kenikmatan di dunia sebentar saja, sebelum akhirnya masuk ke dalam siksa neraka yang sangat mengerikan. Lanjut ke pertanyaan terakhir, yaitu nomor 8. Berikan satu contoh ayat beserta terjemah, tafsir, dan takwilnya. Baik, saya mengambil dari Quran surah Al-A'raf ayat 144 yang berbunyi,
Bismillahirrahmanirrahim. Falamma tajalla rabbu lil jabali ja'alahu dakkan wa harra Musa sa'iqa falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Shadaqallahu adzim. Yang artinya, maka ketika Tuhan mengeluarkan dirinya dengan jelas kepada gunung, dia menjadikan gunung itu hancur berkeping-keping. Dan Musa jatuh pingsan. Kemudian setelah Musa sadar, dia berkata, Maha suci engkau, aku bertobat kepadamu dan aku adalah orang yang pertama beriman. Tafsir dari ayat ini menceritakan tentang pengalaman Nabi Musa ketika berbicara dengan Allah di atas gunung Tur. Ketika Allah menampakkan dirinya dengan jelas kepada gunung, gunung itu menjadi hancur berkeping-keping. Hal ini menunjukkan keagungan Allah yang sangat besar dan menakutkan, sehingga gunung yang kuat dan besar tidak mampu menanggung keagungannya. Nabi Musa sendiri jatuh pingsan karena ketakutan akan keterpesonaannya keagungan Allah. Setelah sadar, Nabi Musa menyatakan taubat dan imannya kepada Allah. Takwil dari ayat ini dapat diartikan secara takwiliyah adalah sebuah metafora untuk menunjukkan kekuasaan dan keagungan Allah yang tidak dapat dicapai oleh akal manusia. Gunung yang hancur dan Nabi Musa yang pingsan melambangkan ketidakmampuan manusia dalam menghadapi keagungan Allah. Dalam konteks spiritual, ayat ini mengajarkan kepada kita untuk tetap merendahkan diri dan mengakui kelemahan kita sebagai manusia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.